pilih got it ya. Dipilih got it-nya. Oke, sudah sepertinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Ini kelas 1C ya? Iya. Iya. Biasanya ketemu Pak Firman hari apa biasanya? Hari Rabu. Nah, karena hari Rabu Pak Firman PTM, jadi nggak sempat buat Zoom. Jadi Pak Firman ganti hari Selasa ya. Mulai hari ini kita hari Selasa. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Selesai. Nah, baik. Terakhir kita belajar sampai bab 2, yaitu tentang perangkat ke apa kemarin terakhir? Perangkat keras ya. Ya, sebentar. Ini Pak Firman mute aja deh biar jelas. Bentar. Pak Firman mute sebentar ya. Bentar, Pak Firman mute. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, hari ini kita masuk ke yang materi baru. Sebenarnya ini nggak ada di LKS ya. Di bab 3 tuh nggak ada, tapi ini penting sekali Pak Firman kasih materi ini karena nanti berkaitan untuk pelajaran TIK selanjutnya ya. Nah, salah satunya adalah materi ini yaitu menggunakan perangkat keras ya. Di sini Pak Firman akan menjelaskan tentang perangkat keras, yaitu salah satunya adalah mouse ya. Kemarin kita sudah belajar tuh perangkat ya, ada 3. Ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, perangkat keras ini adalah disebut hardware atau bentuk fisik dari komputer. Nah, salah satunya adalah perangkatnya itu mouse ya. Nah, baik. Kalau ada LKS, di LKS itu ada di halaman 31, kalian bisa dilihat di sana ya. Itu materi tentang mouse. Hanya saja materinya itu masih sedikit. Nah, di sini Pak Firman akan tambahkan. Baik, untuk materi hari ini yang kita pelajari yang pertama, nanti kita akan mengenal fungsi dari mouse ya. Lalu yang kedua, kita akan mengenal jenis-jenis dari mouse ya. Lalu yang ketiga, kita akan mengenal bagian pada mouse. Nanti kita pelajari apa saja yang ada di dalam, apa saja yang ada di mouse ini ya. Lalu yang terakhir adalah cara menggunakan sebuah mouse ya. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, kita mulai dari yang namanya fungsi mouse ya. Baik, mouse ini tadi sudah Pak Firman jelaskan bahwa salah satu perangkat keras atau hardware ya. Nah, mouse ini kenapa disebut mouse ya? Mouse ini bahasa Inggris ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya tikus. Kenapa? Karena mouse ini bentuknya itu seperti tikus. Nah, coba kalian perhatikan di sini sudah ada tampak gambar ya, seperti tikus. Nah, ini bentuknya seperti tikus. Nah, maka disebut mouse ya, karena bentuknya seperti tikus ya. Baik, kita lihat sini. Mouse kita ulangi kembali fungsinya ya, mungkin kalian sudah hafal. Fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor atau pointer. Nah, kalau kalian lihat komputer atau laptop, biasanya muncul tanda panah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya kursor. Nah, ini yang tanda panah ini disebut dengan yang namanya kursor atau pointer ya. Jadi seperti itu. Baik, sebentar, Pak Firman hapus lagi. Oke, ini tadi fungsi dari mouse ya. Mulai dari kita tahu bentuknya seperti tikus, lalu fungsinya untuk menggerakkan kursor. Selanjutnya, nah, berikutnya adalah jenis-jenis mouse. Kalau di halaman LKS 31 yang kalian lihat, itu cuma ada 2 ya. Nah, baik, sini akan Pak Firman jelaskan lebih jelas ya. Baik, pertama kita akan melihat jenis mouse dari terhubungnya mouse ke komputer. Sebentar, Pak Firman gambar lagi.
Kita contohkan di sini. Di sini ada monitor ya. Lalu ada CPU. Contoh. Nah, di sini ada mouse dan keyboard ya biasanya. Mouse dengan keyboard. Contoh Pak Firman buatkan. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan terhubung? Maksudnya adalah perangkat ini semuanya kan terhubung kepada CPU ya. Mouse ke CPU, keyboard juga ke CPU, monitor juga ke CPU. Nah, masalahnya ada jenis mouse yang berbeda-beda cara terhubungnya ya. Ada mouse yang disebut yaitu wireless. Wireless ini bahasa Inggris ya. Artinya itu kabel. Berarti mouse ini terhubung dengan komputer atau CPU ini melalui kabel ya. Seperti ini. Jadi dari mouse untuk terhubung ke CPU dia menggunakan kabel ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya mouse wireless. Nah, wire tadi adalah kabel ya. Less itu bentuk negatif atau tidak ada, berarti tidak ada kabel. Maksudnya adalah mouse ini terhubung ke komputer atau CPU tanpa kabel ya. Jadi sebedakan ya antara wireless dengan wireless ya. Kalau tadi wireless, dia terhubungnya menggunakan kabel. Sedangkan kalau wireless, dia nggak pakai kabel. Terus pakainya apa, Pak? Pakainya ini nih. Dia mencolokin ini nih. Nah, colokin ini, USB ini ke CPU-nya langsung. Nah, dia menggunakan Bluetooth. Jadi dia tidak menggunakan kabel. Nah, tentu setiap mouse ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, contoh kelebihannya dulu. Kalau mouse wireless, kelebihannya yang pertama, dia nggak menggunakan tenaga listriknya langsung dari CPU. Dia jadi ngambil tenaga listriknya dari CPU. Kenapa dari CPU? Karena langsung terhubung dengan kabel. Jadi ini contoh ada CPU di sini, dicolokin, kan CPU-nya ada listrik nih ya. Nah, listriknya ini masuk otomatis ke mouse. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya yaitu mouse kalau ada kabelnya itu gerakannya terbatas karena tergantung panjangnya kabel mouse. Seperti itu ya. Lalu berikutnya yaitu yang wireless. Nah, wireless ini kelebihannya, nah karena dia tidak menggunakan kabel, berarti dia bisa digerakkan mouse-nya dengan bebas, tentu dengan jarak yang lebih jauh dari yang menggunakan kabel. Namun kekurangannya, karena dia tidak terhubung dengan kabel, otomatis tenaga listriknya dia dari baterai. Jadi kalau kalian lihat mouse yang tanpa kabel ini, di belakangnya atau di bawahnya itu ada tempat untuk naruh baterai. Nah, itu untuk energi listriknya. Jadi kalau baterainya habis, ya otomatis mouse-nya tidak bisa digunakan. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari mouse wireless. Nah, ini kalau kita lihat mouse dari cara terhubungnya ke CPU. Nah, berikutnya kita perhatikan ada jenis mouse yang kita bagi berdasarkan gerakannya ya. Nah, kalau ini tadi terhubungnya, kalau ini gerakannya. Kita lihat di sini. Ada dua jenis. Yang pertama ada optical mouse. Dan yang kedua ada yang namanya trackball mouse. Nah, ini apa bedanya? Bedanya adalah di sini. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian punya mouse ya, itu kalian lihat bawahnya. Kalau bawahnya ada lampu merah seperti ini ya, seperti laser ini. Nah, ini disebut dengan yang namanya optical mouse ya, atau mouse yang bergerak berdasarkan laser atau optik ya. Nah, seperti itu. Berbeda dengan trackball. Ingat trackball, ball itu artinya bola. Nah, dia menggerakkannya bukan digeser-geser, tapi yang digeser apa? Bolanya ini. Nah, ini maka disebut dengan yang namanya trackball mouse. Pergerakan mouse dengan bola kecil ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari jenis-jenis mouse yang ada ya. Jadi ada juga mouse yang
seperti ini, optical mouse ini nggak selamanya dia wireless, ada juga optical mouse ini yang pakai kabel, ya seperti itu. Begitu juga dengan trackball, nggak selamanya trackball ini wireless, ada juga trackball yang menggunakan kabel. Jadi beda-beda kalau dilihat dari pergerakannya, ya. Kalau ini yang di atas ini kita pisah, ya. Ini kalau dilihat dari cara terhubungnya ke CPU, ya. Kalau wireless menggunakan kabel, kalau wireless tanpa kabel. Nah, kalau yang bawah ini, yang dua ini berdasarkan cara gerakinnya, ya. Nah, kalau ini melalui optik, ya gerakannya. Kalau ini melalui bola, cara menggerakkan mouse-nya. Seperti itu, ya. Baik, kita tadi sudah dari jenis mouse, lanjut ke berikutnya, yaitu bagian pada mouse. Nah, kita perhatikan di sini. Kita akan lihat bagian-bagian mouse. Jadi, mouse ini terdiri dari dua, ya. Dua tombol. Ini tombol 1, ini tombol 2, ya. Ada tombol kiri, ada tombol kanan. Dan ditambah satu roda kecil. Ini roda, ya. Roda kecil. Jadi mouse itu terdiri dari dua tombol plus satu roda kecil. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya dan fungsinya setiap tombol, ya. Kita lihat dari yang pertama. Nah, di sini dia. Ini tombol kiri, ya. Ini disebut tombol kiri. Gunanya adalah untuk memilih, ya. Tombol kiri itu untuk memilih, ya. Lalu kalau tombol yang kanan untuk memunculkan kotak pilihan. Seperti itu, ya. Nanti Pak Firman praktekin apa maksudnya tombol kiri dengan tombol kanan. Nah, yang ini nih, yang seperti roda kecil, ya. Ini adalah untuk menggerakkan layar ke atas ataupun ke bawah, atau biasa kita sebut bahasa Inggrisnya itu scroll, ya. Scroll itu menggeser. Scroll up berarti dia menggeser layar ke atas, scroll down berarti menggeser layar ke bawah. Caranya adalah dengan cara digulirkan, ya, roda kecil ini. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya dari bagian kita lanjut, yaitu adalah cara menggunakan mouse. Nah, ada 4 cara, ya. Ada di LKS, kalau kalian perhatikan. Yang pertama yaitu klik. Ya. Klik itu apa, Pak? Klik itu adalah ketika kalian menekan tombol kiri, nih, ya. Tombol yang kiri ini, sebentar Pak Firman tanda. Nah, ini tombol yang kiri ini ditekan 1 kali, maka disebut dengan yang namanya apa? Klik. Nah, ya. Itu disebut dengan yang namanya klik. Jadi kalau Pak Firman klik mouse-nya berarti kalian menekan tombol yang mana? Yang kiri, ya, perhatikan. Berikutnya yang kedua yaitu adalah klik kanan, yaitu menekan tombol kanan sebanyak 1 kali, ya. Kalau tadi kalau klik ini dia tombol kiri, kalau klik kanan berarti tombol kanan. Ingat, ini baru 1 kali menekan, ya, nggak boleh lebih dari itu. Nah, ini dia klik kanan, ya, tombol yang kanan. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah double klik atau menekan tombol kiri 2 kali dengan cepat. Jadi kita menekan tombol kiri ini harus cepat. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Maka disebut double. Double itu 2, ya. Double itu 2. Maka disebut double klik. Yaitu klik kiri 2 kali. Klik-klik. Nah, tapi harus cepat. Nggak boleh lama, ya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah drag atau blok. Ya, drag ini kalau ke gambar, ya. Nah, drag ini caranya apa, Pak? Caranya itu adalah menekan tombol kiri, masih tombol kiri, ya, ditekan, tapi nggak boleh langsung dilepas. Jadi ditekan tombolnya, lalu kamu tahan. Jangan dilepas, ditahan sambil digeser. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggeser
gambar ataupun memblok tulisan. Seperti itu ya. Baik, nanti akan Pak Firman coba untuk contohkan. Sebentar. Baik. Mana ya? Oke, sini dia. Suaranya nyalakan dulu, nggak apa-apa. Pak Firman nyalain dulu sebentar. Ayo, suaranya nyalain dulu. Dah, muncul suaranya. Nah, baik. Sini Pak Firman jelasin ya. Ya, baik. Nih, kita coba lihat dari sini. Ya. Dari klik. Nah, klik ini tadi apa? Menekan tombol apa? Tombol kiri berapa kali? Satu kali. Caranya tinggal diklik. Contoh ada gambar nih, ada gambar mouse. Pak Firman klik seperti ini. Nah, nanti dia akan memilih gambar tersebut. Nah, berikutnya ada klik apa nih? Klik kanan. Menekan tombol satu kali. Ini untuk memunculkan sebuah pilihan biasanya seperti ini nih. Nah, ini ada muncul kotak nggak di sini? Putih-putih. Kelihatan nggak? Kalian ada nggak dia kalian? Nggak ada ya? Sebentar. Sebentar, coba Pak Firman ulang. Sebentar, Pak Firman ulang. Ulangin ya. Nih kalau klik kanan, nanti dia muncul kotak pilihan sebelah kiri, warna putih. Ada nggak? Ada. Nah, ini namanya klik kanan. Ya. Nah, kalau klik kiri tadi untuk apa? Tombol kiri untuk memilih. Contoh, sini Pak Firman pilih deh untuk di-cut. Nanti dia akan hilang. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita klik kanan lagi, kita pilih. Nah, berikutnya ada yang namanya double click. Oke? Double click itu sebentar ya. Coba di mute dulu. Suaranya tolong di mute. Apa itu double click? Nah, double click biasanya berfungsi untuk membuka file ya. Matiin sebentar, Pak Firman matiin dulu. Nah, baik, double click itu biasanya untuk sebentar ya. Suaranya masih ini. Double click itu biasanya digunakan untuk membuka sebuah file ya. Contoh seperti ini. Ntar Pak Firman tampilin deh filenya. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada gambar picture, ada tulisan picture, video dan music ya. Ini kalau klik 2 kali dia nanti akan kebuka. Seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Itu fungsi klik double klik, yaitu klik kiri 2 kali dengan cepat. Klik-klik gitu cara penggunaannya ya. Nah, sedangkan kalau klik kanan tadi apa? Untuk memunculkan pilihan. Ini klik kanan nih, kita klik kanan nanti muncul kotak. Nah, kotak pilihan seperti ini ya. Nah, kalau klik kiri hanya sekedar memilih file seperti ini. Ini klik kiri namanya. Ini diklik, nanti dia sekedar memilih. Nah, kalau drag itu untuk menggeser. Contoh ini ada gambar sini ya. Ini ada gambar daun deh sini. Ini Pak Firman drag, klik kiri ditekan lalu digeser. Klik kiri ditekan lalu digeser. Nah, ini namanya drag, memindahkan gambar. Caranya tadi apa? Diklik kiri, ditekan, lalu digeser. Nah, itu namanya drag ya. Jadi seperti itu, oke? Sebentar, Pak Firman munculin lagi suaranya. Soalnya kalau nggak Pak Firman mute, kasihan temannya nanti nggak kedengeran. Halo, udah suaranya? Udah. Coba Pak Firman ulang. Dari yang pertama. Tadi mouse ini bentuknya seperti apa?
Tikus. Tikus. Fungsinya tadi untuk apa? Tikus. Fungsinya untuk menggerakkan kursor. Oke, Peter. Nah, kita lihat sini jenis-jenis mouse. Coba Pak Firman tanya. Kalau mouse wireless tadi apa? Pakai kabel. Ingatnya gitu ya. Dengerin. Nah, pakai kabel. Ingat itu. Kalau ada wireless berarti pakai kabel. Kalau yang nggak pakai kabel namanya apa ini? Mouse wireless. Ada lessnya ya di belakangnya ya. Lessnya ya. Ya ditambahin lessnya ya. Oke. Ini yang nggak pakai kabel, oke? Nggak pakai kabel. Kalau pakai kabel namanya wireless. Tapi kalau tanpa kabel ditambahin less belakangnya ya. Jadi wireless. Paham habis itu? Oke, baik. Berikutnya, nah ini optical mouse. Bedainnya gimana? Bedanya di bawah sini, di bawah mouse. Kalau ada lampunya yang nyala seperti ini, maka disebut optical apa? Optical mouse. Ya, optical mouse. Tapi kalau ada bola, namanya apa tadi ini? Jenisnya? Trackball mouse. Trackball mouse. Sampai sini udah bisa bedain belum? Mana wireless, mana wireless, mana optical, mana trackball? Bisa? Bisa. Bisa ya? Kita ulangin. Wireless tadi pakai kabel nggak? Pakai. Oke, kalau wireless nggak pakai, pinter. Kalau yang ada lampunya apa nih nama jenisnya? 356. Optical mouse. Kalau pakai bola namanya apa? Trackball mouse. Ingat aja ya, bola itu bahasa Inggrisnya apa? Masih tahu nggak? Ball. Bahasa Inggrisnya bola itu ball ya. Ingat aja di situ, oke? Baik. Berikutnya tombol-tombol. Tadi ada berapa tombol? Coba, masih ingat nggak? 3 tombol. 3 atau 2? 3. Tombolnya. Tombolnya ada 2. Nah, yang satu ini apa, Pak? Namanya apa nih satu ini? Roda kecil. Ya. Nah, tombol kiri ini fungsinya tadi apa? Untuk memilih. Ya, untuk memilih. Ya. Kalau tombol kanan untuk apa? Munculin kotak pilihan. Ya, seperti itu ya. Kalau kiri tadi untuk memilih, kalau kanan untuk kotak pilihan. Oke? Nah, kalau roda, sebentar. Kalau roda kecil ini buat apa? Untuk menggeser layar, ya. Untuk apa? Menggeser layar. Nah, ini roda kecil. Jadi ada 2 tombol ya. Tombol kiri, tombol kanan, ditambah 1 roda kecil. Sampai sini udah paham bagian-bagian mouse-nya? Sudah. Ya. Nah, berikutnya cara menggunakan mouse. Kalau Pak Firman klik tombol kiri 2 kali, namanya apa? Double klik. Apa? Double klik. Double klik. Kalau Pak Firman klik kiri lalu ditekan, digeser, namanya apa? Kalau ditekan, ditahan, digeser, namanya apa? Drag. Blok. Bacanya drag ya, bacanya drag atau blok boleh. Oke? Kalau tekan tombol kanan 1 kali namanya? Klik kanan. Kalau tombol kiri 1 kali disebut? Klik. Bisa sampai situ, paham? Ya, kalau tombol kiri 1 kali namanya apa? Klik. Ya, kalau tombol kanan 1 kali disebut klik kanan. Kalau double klik berarti, kalau double berarti berapa? 2. Tombol yang mana? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan?
Yang kiri. Ya, kalau yang klik kiri ditekan digeser namanya apa ini? Drag. Drag atau drag. Ya, sampai situ ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang mouse ya. Tadi fungsinya, lalu jenisnya, lalu bagian mouse-nya, lalu terakhir ada cara menggunakan mouse-nya. Nanti ini bisa Pak Firman kirim ya, kalau kalian mau minta. Nanti Pak Firman kirim kasih ke Bu Siva, oke? Dari baca lagi di rumah ya. Nah, untuk minggu depan, ya, minggu depan kita apa nih? Belajar apa nih? Ya, ini lebih banyak lagi dipelajari minggu depan, yaitu tentang keyboard. Nah, jadi itu saja ya hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang mouse, oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, nanti Pak Firman kirim tugasnya lewat grup ya. Linknya ya di grup ya. Oke. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Kita jumpa lagi berarti hari Selasa depan ya. Jangan Rebo lagi tapi Selasa depan. Ya, oke, siap. Kita akhiri saja hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Oh ya, nanti ada dua tugasnya ya. Tugasnya ada dua ya. Yang satu hari ini harus kelar. Yang satu lagi 1 minggu. Boleh 1 minggu dikerjain. Oke? Oke. Dadah. Pak Firman tutup ya. Dadah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa Herman? Dadah. Dadah. Sebentar, Pak Firman kirim dulu tugasnya ya. Kirim dulu tugasnya. Itu kasih jatuh yang besar deh.